Shalom saudara, puji Tuhan. Kembali ketemu dengan saudara-saudara sekalian. Sangat-sangat berharap boleh menjumpai kita semua tetap dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, saudara. Tidak peduli sekeliling kita situasinya seperti apa, yang kita yakini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil dan dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan akan selalu mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan setiap hari. Saudara, saya rindu kembali mengajak kita semua untuk membuka satu firman Tuhan yang tentunya akan menjadi perenungan kita, saudara. Roma 3 ayat 23, 24 dan 25. Firman Tuhan: karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman kita dalam darahnya. Nah, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Sampai di situ dulu, saudara. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita perhatikan di ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua tanpa kecuali, saudara. Sejak kapan orang itu berdosa? Kita tahu, saudara, bahwa nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, telah melakukan penyelewengan ketika ia memilih untuk mendengarkan apa saran dari ular, saudara, daripada memilih taat kepada Tuhan. Kita tahu pada waktu itu ketika manusia itu melanggar, saudara, manusia itu diusir keluar dari Taman Eden, ya. Ketika ia sudah ternoda oleh dosa, dia harus diusir untuk melakukan segala bentuk apa yang dilakukan dengan susah payah, karena telah berdosa, telah ternoda oleh dosa ketidaktaatan, saudara. Nah, karena itulah, saudara, sampai hari ini dosa itu terus menjalar sampai kepada kita sebagai dosa keturunan atau dosa pusaka yang diwariskan oleh nenek moyang kita, saudara. Disitulah awal mulai manusia hilang kemuliaan Allah, terjadi pemisahan antara manusia dengan Allah. Dosa terus masuk menyusup ke dalam kehidupan orang sampai kepada kita. Saudara, bayangkan dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita melihat dalam diri kita, seringkali dosa itu, kedagingan itu menuntut kita untuk cenderung melakukan dosa, saudara. Itulah buah-buah dari ketidaktaatan. Dosa terus masuk dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita. Kita diperhamba oleh dosa, kita menjadi hamba dosa, diperbudak oleh dosa. Dosa, kedagingan kita selalu menuntut kita untuk melakukan apa yang menjadi maunya daging dan bukan maunya Tuhan, saudara, ya. Itulah dosa. Kita menjadi hamba dosa. Tetapi, saudara, Tuhan tidak ingin membiarkan kita dalam keadaan seperti itu. Jadi, saudara, apa yang Tuhan lakukan? Ya, dia berinisiatif, yaitu dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah, saudara. Yaitu dengan apa? Dengan mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dia harus melewati salib, dia harus dihukum mati, dia harus mengalami segala penderitaan untuk mengembalikan kita kepada Allah yang telah rusak, saudara.
Seharusnya kitalah yang harus menanggung semua penderitaan ini. Kita harus mengalami hukuman, kita harus mengalami siksaan, kutuk, saudara, tetapi Yesus mau melakukan itu menggantikan kita. Sehingga dikatakan bahwa Yesus menjadi kutuk, menanggung semua bentuk dosa-dosa kita untuk mewakili kita menjadi jalan pendamai, sehingga hubungan kita yang telah rusak antara kita dengan Allah diperbaiki, yaitu melalui apa yang telah dilakukan Yesus Kristus, melalui penderitaan yang telah dilakukan di muka bumi ini, saudara. Dia harus mati, dia harus menebus kita melalui kematian itu, supaya hidup kita bisa dikembalikan kepada Allah. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak lakukan itu, maka kita ini tidak ada gunanya untuk hidup. Kenapa? Karena tidak ada pengharapan, saudara, untuk kita bisa kembali kepada Allah. Kita ini sudah penuh dengan dosa, kita menjadi hamba dosa. Tetapi Yesus yang telah mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita, menjadi jalan pendamaian kita dengan Allah, untuk membawa kita kepada Allah, agar dengan penderitaan yang dialami Yesus membuktikan bahwa pengharapan bagi orang yang percaya kepada Yesus ada. Ya. Kita bisa kembali memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Oleh karena itu, saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Saudara, jadi oleh darah Yesus telah membenarkan kita. Itu sebabnya, saudara, kita bisa mengalami keselamatan. Hubungan kita yang telah rusak bisa dikembalikan kepada Allah saat kita percaya kepada Yesus. Iman kitalah yang membawa kita untuk bisa mengalami keselamatan itu, yaitu ketika kita percaya kepada Yesus. Kita hanya percaya, saudara. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, saudara. Tanpa harus kita melakukan segala bentuk jeripaya kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal dan lain sebagainya. Tetapi ini diberikan dengan cuma-cuma, dan hanya oleh Yesuslah yang memampukan kita untuk menerima kembali kehidupan yang dipulihkan, yang diperbaiki, yang diubahkan, dikembalikan kepada Allah. Karena itu, saudara, saya rindu untuk kita kembali bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan ini. Apa yang sekarang kita yakini, bahwa Kristuslah yang menjadi jalan pendamaian bagi kita. Kita harus pegang teguh itu, saudara. Kita imani betul, supaya kita tidak sia-sia percaya saja. Tetapi kita harus betul-betul memiliki keyakinan dalam hati, bahwa apa yang saya yakini, percaya kepada Yesus, itu akan membawa kehidupan saya kembali kepada Allah. Ada jaminan keselamatan yang Yesus telah lakukan bagi saya, sehingga oleh pengorbanannya saya kembali diberikan kemungkinan atau kepastian untuk beroleh hidup kekal. Amin, saudara. Saya rindu kita kembali merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah iman kita selalu diperkuat, saudara, melalui firman Tuhan yang selalu kita baca, melalui penyembahan-penyembahan kita, melalui doa-doa kita. Jangan pernah ragu dengan imanmu, saudara, karena kita percaya bahwa hanya di dalam Yesuslah ada jaminan keselamatan, karena Dialah yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian bagi kita. Amin, dan Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu mengajak kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala hal yang terus Engkau nyatakan bagi kami.
Terima kasih untuk hari ini kalau kembali firman-Mu mengingatkan kami untuk bagaimana kami betul-betul meyakini dan mempercayai bahwa Yesuslah yang menjadi jalan pendamaian atas hidup kami yang telah rusak oleh dosa itu. Sehingga oleh iman kami percaya kepada Yesus, memberikan kepastian bahwa kami memiliki pengharapan untuk memiliki iman akan menerima keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini di hati kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang benar-benar meyakini akan kebenaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam renungan ini. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati kami semua, lindungi kami semua, pagari kami semua dengan pagar perlindungan yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa tetap aman dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur kepadamu, ya Maha Besar Tuhan. Haleluya, amin, amin saudara.